Nah, apakah terkait penangkapan Tom Lembong itu sebagai shock terapi bagi Anies Baswedan agar tidak mendukung Pak Pramono Anung dan Rano Karno? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kalau memang Sekjen PDIP ditarget pada saat pilkada dan masa tenang, wow, berarti kecurigaan saya selama ini memang benar-benar terjadi ya. Ya, kalau kita ingat pada saat yang lalu ya, tiba-tiba Tom Lembong ditersangkakan. Bahkan juga masyarakat luas mempertanyakan terkait hal penangkapan dari Tom Lembong, juru bicara dari Anies Baswedan. Ya, bisa dikatakan lah Tom Lembong dengan Anies Baswedan itu sangat dekat sekali, karena Tom Lembong pada Pilpres yang lalu menjadi juru bicara dari Anies Baswedan. Tiba-tiba ditangkap. Dan sampai saat ini pun juga masih mengambang ya, kira-kira terkait permasalahan impor gula. Tetapi tidak ada juga Tom Lembong merugikan negara. Nah, itu juga sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Nah, apakah terkait penangkapan Tom Lembong itu sebagai shock terapi bagi Anies Baswedan agar tidak mendukung Pak Pramono Anung dan Rano Karno? Ini menjadi pemikiran saya tersendiri ya. Karena kalau kita lihat dari curhatan Hasto, dan bahkan sampai saat ini trending topik di Twitter, dan bahkan hampir 14.000 yang menggunakan tagar Hasto. Pada saat lalu memang di podcast oleh Akbar Faisal Uncensored itu sangat mengejutkan sekali lah, sangat mengejutkan sekali. Seperti halnya yang dikutip oleh Eko Kuntadi ini, Sekjen PDIP ditarget mau ditersangkakan pada masa tenang pilkada agar beritanya mempengaruhi pilihan publik. Skenario itu bocor, Sekjen juga teriak kencang di podcast AFU. Lalu dicari sasaran lain, yang penting targetnya orang dekat MSP. Tujuannya sama, pilkada. Wow, apakah memang benar-benar demikian ya? Kalau memang benar, sungguh wow sekali lah. Saya jadi teringat terkait Tom Lembong ya, yang setidaknya teman dekat Anies, tetapi Anies Baswedan yang katanya sih ditakuti oleh Pak Jokowi, ya tetap berani mendukung paslon nomor 3 yaitu Pak Pramono dan Rano Karno. Menurut saya sangat keren sekali lah. Ketika Pak Jokowi sudah mendeklarasikan pilihannya Ridwan Kamil, Anies pun juga sama, turun gunung dan mendeklarasikan pasangan Pak Pramono Anung dan Rano Karno, mendeklarasikan dukungannya. Sangat keren sekali lah. Bahkan dari sini dikomentari oleh Asa Jingga. Sasarannya basis Anies yang diambil adalah Tom Lembong. Biar suara Anies pecah, ternyata Tom Lembong ditolong oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Tom gak benar-benar bersalah dalam hal ini. Lama-lama ya, itu mantan presiden akan ya seperti itulah. Dari tronjol-tronjol luar biasa jahatnya dalam berpolitik. Aku ngebayangin gimana efek pendidikan politik kayak begini di kemudian hari. Pantesan muncul ini. Info A99 membongkar keterlibatan keponakan Ketum PDIP Megawati dalam mafia judi online ya. Ini juga pada saat masa tenang kampanye ya. Apakah memang benar apa yang dikatakan oleh Hasto Kristanto? Ini sungguh wow sekali lah perpolitikan di Indonesia ya. Ternyata semakin kita mendalami semakin ngeri saja ya perpolitikan Indonesia ya. Dari 10% fallback udah ketebak tujuan ini akun Partai Sosmed. Di masa tenang ini nyerang PDIP mulu. Basi dah cara lu katrok norak. Dari orang Mas Eko yang ditugaskan mencari sasaran lain itu siapa? Apakah warung coklat atau kepala bundar? Ya seperti itulah. Walah mul jumpalitan ngalor ngidul, ngetan ngulon, nyari aman ya pensiunan presiden, bapaknya Fufawa. Ya seperti itulah. Nah, padahal kalau menurut saya sih pilkada itu adalah perang program, adu gagasan, adu ide, adu bagaimana caranya mengatasi permasalahan di daerah tersebut. Bukannya malah untuk saling memenangkan, bukan menggunakan cara-cara yang di luar akal. Menurut saya itu sangat kurang etis sekali, apalagi di negara demokrasi ya seperti di Indonesia. Jadi saya harus menjaga nilai demokrasi, bukan ya seperti yang dikatakan dibidik lah menjelang pilkada untuk memecah suara dan lain sebagainya. Itu juga sangat buruk sekali ya, dan itu juga di luar bayangan saya ya. Sampai sebegitunya Pilpres,
pilkada dan lain sebagainya. Seperti halnya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu menurut saya elektabilitasnya semakin merosot. Ya gara-gara Ridwan Kamil dan Suswono yang seharusnya mengenalkan program-program, mengenalkan kebijakan-kebijakan, tetapi malah ngalor ngidul ngomong soal janda dan lain sebagainya, dan akhirnya itu juga yang membuat elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono itu semakin tenggelam, bukan karena yang lainnya. Seperti halnya di sini. Ini bahkan dari Dr. Tifa menemukan setidaknya tweet lama dari Ridwan Kamil. Soekarno gila wanita, Soeharto gila harta, Mega gila makan, Gus Dur pura-pura gila, SBY gila curhatan, Habibie gila. Ya seperti itulah. Menurut saya juga sangat tidak pantas ya seorang Ridwan Kamil men-tweet hal-hal seperti ini. Nah bahkan dari Dr. Tifa komentarnya, selain Fufafa, manusia paling kalau menghujat tokoh-tokoh besar ya si Komal Kamil ini. Coba bayangkan para presiden Indonesia digila-gilain begini sama makhluk ini. Soekarno gila wanita, Soeharto gila harta, Mega gila makan, SBY gila curhatan, Habibie gila beneran. Pak Habibie dibilang gila beneran. Pak Habibie kebanggaan Indonesia dibilang gila beneran. Modelan begini mau jadi gubernur Jakarta, gimana owner KTP Jakarta? Ya seperti itulah. Jadi semua malah terungkap ya, semua rekam jejak Ridwan Kamil malah terbongkar semua. Dan bahkan pada saat lalu juga rekam jejak dari Suswono ketika menjadi menteri di era SBY bahkan juga terungkap semua. Memang yang membuat elektabilitasnya turun itu bukan siapa-siapa, melainkan juga Ridwan Kamil dan Suswono sendiri yang semakin hari bukannya semakin jelas, malah ngomongin terkait janda dan lain sebagainya. Yang cukup unik, Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta, tetapi sampai saat ini pun juga belum mempunyai KTP Jakarta. Ini sangat lucu sekali, dan bahkan dari pemberitaan Ridwan Kamil itu mau mencoblos di Bandung. Ini juga sangat lucu sekali. Ya seharusnya kalau mencalonkan di DKI Jakarta seharusnya ya sudah pindah di Jakarta dan lain sebagainya. Ya biar masyarakat itu yakinlah dengan Ridwan Kamil. Kalau KTP-nya saja belum Jakarta, masa masyarakat Jakarta suruh mencoblos Ridwan Kamil yang masih ber-KTP Bandung. Ini sangat lucu sekali lah. Dari yuk berisik imigran yang tidak ber-KTP Jakarta, dia aja nggak nyoblos dirinya sendiri, malahan ke Bandung. Ya apalagi juga warga Jakarta ya pasti juga ogah kemungkinan mencoblos Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil bahkan juga tidak mencoblos dirinya sendiri. Dari Burakos, kalau aja ex-presiden B.J. Habibie tidak dijegal di MPR RI, voting tolak laporannya, sebagai presiden pasti Indonesia sudah punya pesawat jet. Wah, bisa saja. Dari Mamang betapa saktinya si Fufafa sampai tidak ada yang berani membawanya ke ranah hukum. Presiden Prabowo pun cuek-cuek saja. Ya seperti itulah. Target utama Kim Plus hanya untuk menggagalkan Anies Baswedan jadi cagup sampai mendowngrade PKS Sejahtera. Harusnya keluarga Pak Habibie protes keras karena ini bukan sekedar julukan tapi tuduhan. Ya seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Suswono juga bertemu dengan HRS. Wow, HRS. Kalau menghargai membesar, mestinya Ridwan Kamil mengutus Jokowi untuk menghadap bukan Suswono. Ya apakah perlu ya Pak Jokowi yang menghadap ke HRS ya? Ini menurut saya sangat bohong sekali, karena HRS dan Pak Jokowi satu tim sama-sama mendukung Ridwan Kamil. Biasanya kan kalau kita lihat pada rekam jejak yang lalu itu selalu berseberangan lah intinya Pak Jokowi dengan FPI. Tetapi di momen Pilkada 2024 ini, yaitu momen Pak Jokowi dan HRS bisa saling bergandengan tangan, setidaknya sama-sama mendukung Ridwan Kamil. Nah bahkan juga terlihat kepanikan lah di sini. Suswono bahkan bertemu dengan HRS ya, pengennya kemungkinan bisa memenangkan ya pada Pilkada Jakarta ya. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Yang jelas masyarakatlah yang mempunyai hak pilih pada 27 November mendatang, dan semoga saja pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.